Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti lahir sebagai sebuah kesepakatan politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Lokasi penandatanganan Perjanjian Giyanti terletak di Desa Janti yang sekarang lebih dikenal dengan Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar. Perjanjian Giyanti ini dibuat untuk meredam api konflik yang telah terjadi pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta dari peristiwa Geger Pecinan. Mangkubumi membantu Pakubuwono dalam meredakan konflik, sehingga beliau mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Tetapi ada salah seorang pangeran mengeluhkan atas ketidakadilan hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe, yang akhirnya Gubernur Jenderal tersebut mengeluarkan keputusan bahwa tanah tersebut tidak jadi diberikan kepada Mangkubumi. Lalu, Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasional secara tertutup dan melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Harting bersepakat bahwa Pangeran Mangkubumi menjadi penguasa di Tanah Jawa pada tanggal 23 September 1754 dengan nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi. Nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian ini menjadi pangkal terbelahnya Jawa menjadi dua bagian, atau disebut dengan istilah Palih Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi dan mendapatkan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tanggal 13 Februari 1755. Pada tanggal 15 Februari 1755 mengadakan sebuah pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek-aspek keraton. Perjanjian Giyanti tidak merinci wilayah-wilayah pembagiannya. Hal ini membuat wilayah satu dengan wilayah lainnya bertumpukan. Misalnya, wilayah Yogyakarta di sekelilingnya terdapat wilayah Solo. Begitupun sebaliknya. Sementara itu, setelah Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau yang dikenal dengan Pangeran Sambernyawa yang dulunya membantu Mangkubumi untuk melakukan pemberantasan juga menutup hak keinginan berkuasa di Tanah Jawa. Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan keturunan Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah dalam gerakannya pada Oktober tahun 1755. Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari tahun 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat Tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kesunanan Surakarta.